Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang cara melaksanakan sujud syukur. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud, annahu kana idza ja'ahu amru sururin au busyira bihi khara sajidan syakiran lillahi. Maksudnya bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila terdapat perkara yang menyenangkan atau beliau diberi kabar gembira, maka beliau bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur itu dilaksanakan di luar sholat, sujudnya hanya sekali. Meskipun dilaksanakan di luar sholat, tapi syarat-syarat sujudnya seperti syarat-syarat sujud di dalam sholat. Di dalam kitab Al-Iqna, kitab ini dikarang oleh Syekh Syamsuddin Muhammad bin Syamsuddin Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau menjelaskan yang intinya sujud syukur dikerjakan di luar sholat. Sujud ini dikerjakan karena datangnya nikmat yang mendadak, terhindar dari bahaya, melihat orang yang terkena musibah, atau orang cacat, atau orang fasik secara terang-terangan. Seseorang disunatkan menyatakan sujud syukur di hadapan si fasik jika tidak menimbulkan mudarat. Tetapi jangan sujud syukur di depan orang yang cacat, karena dapat melukai perasaan yang bersangkutan. Pelaksanaan sujud syukur sama saja dengan sujud tilawah. Jadi di dalam kitab ini disebutkan kalau kita mendapatkan nikmat yang mendadak atau terhindar dari musibah atau melihat orang yang cacat dan seterusnya, kita bersyukur kepada Allah karena kita terhindar dari musibah, karena kita tidak diberi cobaan seperti orang cacat itu bisa dikerjakan sujud syukur. Lalu dalam kitab Al-Bujairami Alal Khatib, kitab ini dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairami, beliau menegaskan yang intinya syarat sujud syukur itu seperti syarat sujud dalam sholat. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sholat, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak bicara, meletakkan dahi yang terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak, meletakkan telapak tangannya, meletakkan kaki, lutut, dan syarat sujud lainnya. Adapun caranya sujud syukur adalah pertama, seseorang yang akan melaksanakan sujud syukur mengambil posisi berdiri, lalu boleh dengan duduk iftirosh. Duduk iftirosh ini adalah duduk seperti di waktu tahiyat awal, lalu menghadap ke kiblat, lalu bertakbiratul ihram disertai niat nawaitu sajdatas syukri lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengucapkan takbir lalu turun. Jadi setelah takbiratul ihram, lalu takbir lagi, turun untuk sujud. Yang ketiga adalah bangun dari sujud, lalu duduk tawaruk. Duduk tawaruk ini adalah duduk seperti tahiyat akhir, lalu diam sejenak sebelum salam. Yang keempat adalah salam. Jadi sujudnya hanya dilakukan sekali. Semuanya dilakukan dengan tumak nina. Saat sujud ini bisa membaca lafaz seperti ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kusujudkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakannya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya yang maha suci, lagi sebaik-baik pencipta.
Para ulama menganjurkan agar sujud syukur itu diikuti dengan sedekah, sehingga syukur kepada Allah mengambil bentuk badaniyah dan maliyah. Dalam kitab Al-Iqna, kitab yang dikarang oleh Syekh Samsudin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau menjelaskan wa yusannu ma'a sajadati syukri kama fil majmu' as-shadaqatu. Bersamaan dengan sujud syukur disunatkan bersedekah seperti dikutip dari kitab Al-Majmu'. Sebagai alternatif, sujud syukur ini bisa digantikan dengan suatu bacaan ketika syarat-syaratnya tidak memadai. Ada kitab Bushrul Karim, kitab ini dikarang oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ali. Beliau menjelaskan, walau lam yatamakkan minat tahiyyati au sujudit tilawah awis syukri qala arba'u maratin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim fa innaha taquma maqamaha. Maksudnya, kalau tidak bisa mengerjakan sholat tahiyat masjid, sujud tilawah, atau sujud syukur, pihak yang bersangkutan cukup membaca sebanyak 4 kali. Apa bacanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Karena kedudukan fadilah bacaan tersebut memadai dengan 3 perbuatan di atas. Intinya, kalau kita mendapatkan kenikmatan, terhindar dari bahaya, maka kita disunnahkan untuk sujud syukur. Sujud syukur ini syarat-syaratnya seperti sujud di dalam sholat, seperti suci dari hadas, menghadap kiblat, menutup aurat. Kita pernah menemui bahwa seorang pemain sepak bola memasukkan bolanya ke gawang lawang, lalu dia sujud. Sejatinya itu bukan sujud syukur, tapi itu ungkapan syukur. Karena syarat-syarat sujud syukur tidak dipenuhi. Pertama, ia belum tentu suci dari hadas. Yang kedua, ia tidak menutup aurat karena lututnya kelihatan. Dan ketiga, belum tentu dia menghadap ke kiblat. Jadi itu bukan sujud syukur tapi ungkapan syukur. Ada lagi seorang jamaah haji yang turun dari pesawat, karena saking sewenangnya maka dia langsung sujud. Itu pun belum tentu dikatakan sujud syukur karena syarat-syaratnya belum tentu terpenuhi, yaitu menghadap kiblat, suci dari hadas, menutup aurat, dan seterusnya. Lalu sujud syukur ini lebih utama bila diiringi dengan sedekah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.